Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cash flow analysis. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Farhana Kurnianingsih dengan MPM akhir 015 dan ada Eka Bella dengan MPM akhir 021 dan ada Anggita Naswa Kirana dengan MPM akhir 038 dan ada Kaisa Intan dengan MPM akhir 209 dan ada Natania dengan MPM akhir 223 dan ada Gadis Junita dengan MPM akhir 272 dan yang terakhir ada Anissa Prawatsya dengan MPM akhir 434. Baik, masuk pada materi yang pertama mengenai statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi tentang arus masuk dan arus keluar untuk suatu periode. Nah, laporan ini juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, bagian ini kita akan membahas dari hubungan arus kas yang penting dan tata letak laporan arus kas tersebut. Yang pertama pada relevansi kas. Nah, kas adalah aset yang paling liquid sekaligus fleksibilitas bagi perusahaan. Nah, kas juga merupakan awal dan akhir dari siklus operasi perusahaan. Nah, aktivitas operasi perusahaan itu melibatkan dari konversi kas menjadi berbagai aset seperti persediaan yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Nah, siklus operasi ini, ketika kita selesai dalam melakukan proses penagihan, kita akan melakukan pengembalian kas ke perusahaan yang memungkinkan siklus dari operasi baru yang akan dimulai. Nah, setelah kita akan menganalisis terhadap laporan keuangan, kita akan menunjukkan bahwa akuntansi akrual itu di mana perusahaan mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Nah, berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Namun, arus kas bersih adalah ukuran akhir profitabilitas. Kas itu bukan pendapatan yang pada akhirnya membayar kembali pinjaman, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan membayar dividen. Oleh karena itu, menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan, serta sumber operasional, pembiayaan, atau investasi, itu merupakan salah satu langkah investigasi yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, likuiditas adalah eh, kedekatan aset dan liabilitas dengan kas. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar liabilitas ketika jatuh tempo. Untuk fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap peluang dan kesulitan. Selanjutnya di sini ada reporting by activities. Aktivitas adalah aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan suatu perusahaan. Nah, di sini terdapat mengenai gambar di samping tuh mengenai operating cash flow and net income deal. Nah, grafik ini tuh menunjukkan perbandingan antara net income laba bersih dan operating cash flow arus kas dari tahun 2000 hingga 2004. Nah, isi dari grafik ini pada garis abu-abu itu menunjukkan net income, laba bersih, dan garis hitam itu operating cash flow, yaitu arus kas bersih. Nah, skala ini tuh dalam jutaan dolar. Nah, analisis dari grafik ini tuh umumnya dari operating cash flow lebih besar daripada net income. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun laba bersih dari deal positif, kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi jauh lebih tinggi. Nah, kondisi ini tuh positif dikarenakan perusahaan memiliki arus kas yang sehat untuk
mendukung operasi tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan luar. Nah, deal ini tuh berhasil menjaga arus kas operasi tetap tinggi dibandingkan laba bersih dan menandakan kualitas laba yang baik. Jadi, pada aktivitas operasi ini, aktivitas yang terkait langsung dengan pendapatan perusahaan, misalnya penerimaan kas dari penjualan atau pembayaran kas untuk biaya operasional. Selanjutnya, reporting by aktivitas yang kedua dan yang ketiga mengenai aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi adalah cara untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Nah, dan untuk financing activities adalah sarana untuk memberikan kontribusi, penarikan, dan servis dana untuk mendukung bisnis. Di sini juga terdapat gambar mengenai investing and financing cash outflows of deal. Ini tuh grafik ini menampilkan pengeluaran kas untuk aktivitas investasi dan pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan deal pada tahun 2000 sampai 2004. Nah, isi dari grafik ini tuh pada garis abu-abu muda itu menunjukkan investasi dan garis hitam menunjukkan financing atau pendanaan. Nah, skala ini dalam jutaan dolar. Nah, analisisnya itu pengeluaran terbesar biasanya berasal dari financing activities, yang artinya deal ini banyak mengeluarkan kas untuk membayar kewajiban pendanaan, misalnya pelunasan utang atau pembelian kembali saham. Nah, sementara pengeluaran investasi itu relatif lebih kecil dikarenakan untuk menunjukkan perusahaan tidak terlalu agresif dalam menambah aset non-kas seperti pembelian properti, pabrik, atau peralatan pada periode tersebut. Nah, pada aktivitas investasi, pembelian atau penjualan aset jangka panjang atau non-kas seperti tanah, gedung, mesin, atau investasi pada perusahaan lain. Pada aktivitas pendanaan, transaksi dengan pemilik atau kreditur untuk mendapatkan atau mengembalikan dana seperti pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Nah, deal ini lebih banyak mengeluarkan dana untuk pendanaan ketimbang investasi. Nah, hal ini tuh menandakan fokus pada pengelolaan struktur modal. Materi selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Nah, di penyusunan laporan arus kas ini terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama arus kas operasi, lalu arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, di arus kas operasi sendiri itu terdapat 2 metode yang bisa disajikan. Yang pertama ada metode tidak langsung. Nah, di metode tidak langsung ini dimulai dari net income atau laba bersih, lalu disesuaikan dengan item non-kas dan perubahan akun akrual. Nah, kelebihan dari metode tidak langsung itu yaitu memperlihatkan rekonsiliasi laba bersih ke arus kas operasi. Metode ini paling umum dipakai dalam praktik. Nah, metode ini mengapa paling umum dipakai dalam praktik? Karena biasanya pencatatan akuntansi kan berbasis aktual, sehingga dibutuhkan rekonsiliasi antara transaksi yang benar-benar kas ataupun yang non-kas, sehingga metode tidak langsung ini lazim dipakai. Lalu metode yang kedua yaitu metode langsung, di mana metode ini langsung menunjukkan kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, misalnya kas diterima dari pelanggan, lalu kas dibayar ke pemasok, dan lain-lain. Nah, kelebihan metode ini yaitu lebih jelas menunjukkan sumber kas masuk dan penggunaan kas keluar. Jadi, di metode langsung itu, penyusunannya itu tidak ada semacam rekonsiliasi atas pos-pos akun yang ada di laba bersih atau di neraca, tapi langsung menunjukkan aktivitasnya. Misalkan pembayaran kepada pemasok, lalu kita tambah pembayaran diterima dari pelanggan seperti itu. Lalu menyiapkan laporan arus kas. Di sebelah kanan ini terdapat contoh laporan arus kas dengan penyajian metode tidak langsung. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini mencakup antara lain yaitu net income dan segala aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari perusahaan.
Nah, di sini terdapat yang pertama ada net income sebanyak 84.000. Lalu kita add ada depreciation and amortization expense sebanyak 35.000. Nah, di sini mengapa depresiasi dan amortisasi expense ini tidak mengurangi seperti yang biasanya tercatat di jurnal. Nah, ini karena di laporan arus kas itu kita hanya mengidentifikasi pos-pos yang benar-benar mengeluarkan atau menambahkan kas secara nyata atau aktual. Nah, sedangkan di depresiasi ini tidak benar-benar mengeluarkan uang untuk biaya depresiasi karena biaya depresiasi ini bukan dalam berwujud kas yang kita keluarkan tapi berwujud penurunan manfaat dari peralatan yang kita punya. Jadi tidak ada benar-benar kas yang keluar. Lalu ada gain on sale of asset. Di sini kita mengurangi 5.000. Nah, apa artinya apabila gain on sale ini mengurangi? Nah, kan tadi di atas sudah ada net income. Nah, net income ini sudah mencakup keuntungan dari penjualan aset. Padahal hasil kas dari penjualan aset tersebut masuk ke dalam arus kas dari aktivitas investasi bukan operasi. Nah, supaya arus kas operasi ini mencerminkan kas operasi normal, maka gain harus dikeluarkan atau dikurangi dari laba bersih. Simpelnya adalah karena gain on sale ini sudah masuk ke laba bersih. Nah, sehingga seolah-olah laba dari operasi ini jadi terlalu tinggi. Padahal gain itu bukan dari operasi sehari-hari tapi dari penjualan aset. Sehingga gain ini kita harus kurangkan dari aktivitas operasi. Supaya arus kas operasi ini hanya mencerminkan kegiatan normal atau operasional perusahaan saja. Lalu selanjutnya ada account receivable atau piutang sebanyak 9.000. Di sini 9.000-nya minus atau mengurangi. Artinya adalah bahwa piutang tersebut bertambah dalam artian bahwa konsumen yang membeli ke kita itu menggunakan pembayaran secara kredit. Jadi konsumen itu punya utang ke kita. Jadi kita mencatat piutangnya bertambah sejumlah 9.000 karena kasnya belum kita terima. Tapi kita mencatat piutang, sehingga piutang ini harus dikurangkan di arus kas aktivitas operasi karena belum ada kas yang benar-benar kita terima. Selanjutnya ada inventories, di sini positif 6.000. Nah, inventories yang positif sebanyak 6.000 ini mencerminkan bahwa ada barang yang ada di gudang itu dijual atau dipakai sehingga kita tidak perlu mengeluarkan kas untuk membeli stok atau persediaan sehingga di sini kita tidak mencatat adanya penambahan daripada kas. Selanjutnya di aktivitas operasi di sini juga kita catat prepaid expense banyak positif 3.000. Nah, itu berarti perusahaan itu menggunakan manfaat dari pembayaran yang telah dilakukan dulu yang sudah dilakukan sehingga pada periode ini tidak ada kas yang keluar lagi. Oleh karena itu beban yang dibayar di muka ini kita tambahkan ke arus kas operasi. Karena kan tadi di jurnal kita mencatat terdapat pengeluaran untuk beban dibayar di muka. Lalu kita sudah menikmati biaya dari manfaat dari beban yang dibayar di muka itu tadi sehingga kita sudah tidak mengeluarkan kas lagi pada periode berikutnya. Misalkan kita membayar sewa 12 bulan sebanyak 12 juta di bulan Januari. Nah, di bulan Januari itu tadi kita mengeluarkan kas sebanyak 12 juta dan tercatat di periode itu. Nah, tapi di sepanjang tahun itu kita sudah tidak mengeluarkan kas lagi untuk membayar sewa sehingga kita harus menambahkan prepaid expense kembali ke laporan arus kas. Lalu ada account payable, utang. Di sini utangnya berkurang. Itu berarti terdapat pengeluaran yaitu kita atau perusahaan itu membayar hutang kepada pemasok sehingga terdapat kas yang keluar dan kas yang keluar ini mengurangi arus kas dari aktivitas operasi. Lalu ada accrued expense banyak 4.000. Nah, di accrued expense itu artinya perusahaan sudah mencatat beban di laba rugi tapi belum
dibayarkan atau beban yang masih harus dibayarkan. Nah, sehingga laba bersih sudah lebih rendah karena beban tadi sudah dicatat atau diakui, tapi kas sebenarnya itu kan belum dibayarkan karena kan accrued expense tadi adalah beban yang masih harus dibayar. Kita sudah melakukan pencatatan atas beban, tapi tidak ada kas yang sebenarnya keluar sehingga di arus kas operasi ini kita harus menambahkan kembali karena kasnya masih utuh untuk kasus ini. Nah, apabila misalkan kasus lain kalau accrued expense-nya turun, berarti perusahaan sudah mengeluarkan kas untuk membayar beban yang belum dibayar itu tadi, sehingga kita harus mengurangi di arus kas operasi. Intinya sebaliknya. Lalu kita dapat net cash flow from operating activities 113.000. Selanjutnya ada net cash flows from investing activities. Di sini ada purchase of equipment. Nah, di sini purchase of equipment ini mengurangi sebesar 70.000 karena kalau kita membeli aset tetap itu berarti ada kas yang harus dikeluarkan. Lalu ada sale of equipment, di sini menambah sebanyak 7.000 karena kita menjual aset tetap, kita dapat kas. Selanjutnya yaitu ada net cash flows from financing activities atau aktivitas pendanaan. Di sini ada mortgage payable. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mortgage payable atau utang hipotek atau perjanjian pinjaman jangka panjang di sini berkurang sebanyak 150.000. Artinya pada periode dibuatnya laporan arus kas di kanan ini, kita melakukan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman utang hipotek atau perjanjian jangka panjang tadi, sehingga mengurangi. Lalu ada preferred stock menambah sebanyak 175.000. Nah, preferred stock atau saham preferen yang positif ini di laporan arus kas yang ada di kanan ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu menerbitkan saham preferen baru dan mendapatkan kas masuk dari investor. Lalu yang terakhir ada dividen, di sini berkurang sebanyak 51.000. Nah, adanya pengurangan dari dividen 51.000 ini berarti terdapat kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan dividen kepada yang berhak untuk menerima. Nah, lalu di ketiga aktivitas ini kita tambah net cash flow from operating activities ditambah dengan investing activities, lalu financing activities, kita dapat net increase in cash. Kita dapat peningkatan kas pada tahun itu. Nah, peningkatan kas di tahun itu kita tambah dengan beginning cash dari periode yang sebelumnya. Nah, seterusnya lalu kita tambah dan kita mendapatkan cash ending atau ending cash yang ada di tahun itu, arus kas dari periode tersebut. Baik, selanjutnya ada special topics atau topik khusus. Jadi topik khusus dalam laporan arus kas yaitu membahas situasi-situasi tertentu yang sering muncul dan memerlukan perhatian khusus dalam suatu analisis. Dalam praktek akuntansi, laporan arus kas tidak hanya dipengaruhi oleh transaksi kas murni, tetapi juga oleh transaksi yang sifatnya non-kas atau bersifat akrual. Nah, jika hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan tanpa memahami kondisi khusus ini atau topik khusus ini, maka kita bisa saja salah menilai posisi kas dan kinerja operasi suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa topik atau kasus yang sering muncul dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada investasi dengan metode ekuitas, yaitu bagian laba investi yang tidak diterima dalam bentuk kas harus dikurangkan dari laba bersih saat menghitung arus kas operasi. Jadi dalam akuntansi metode ekuitas, investor mencatat sebagian pendapatan bagian persentase kepemilikannya atas laba perusahaan investi dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurang saldo investasi, bagian laba yang tidak dibagikan atau undistributed earnings merupakan pendapatan non-kas dan harus dieliminasi dari laporan arus kas. Artinya, hanya bagian laba yang benar-benar diterima dalam bentuk kas yang boleh ditampilkan sebagai arus kas operasi.
Hal ini dilakukan dengan cara mengurangkan dari laba bersih bagian laba investi yang diakui setelah dikompensasikan dengan dividen yang diterima. Sebagai contohnya, di sini saya ambil dari e-book, yaitu Gold Corporation memiliki 40% kepemilikan di Netcom Incorporation. Netcom melaporkan laba bersih sebesar $100.000 dan membagikan $60.000 sebagai dividen. Nah, Gold mengakui $40.000 sebagai laba investasi sesuai kepemilikannya dan mengurangi saldo investasinya sebesar $24.000 karena dividen yang diterima. Dengan demikian, terdapat $16.000 laba yang masih tercatat tetapi tidak diterima dalam bentuk kas. Jumlah tersebut harus dikurangkan dari laba bersih saat menghitung arus kas operasi. Lalu untuk topik atau kasus yang kedua, di sini ada akuisisi perusahaan dengan saham. Hanya perubahan akun neraca yang berasal dari transaksi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Sedangkan perubahan non-kas dicatat di catatan laporan arus kas. Ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, maka aset dan liabilitas konsolidasian bertambah bersamaan dengan akun ekuitas. Namun, hanya perubahan yang berasal dari transaksi kas yang dicatat dalam laporan arus kas. Oleh karena itu, penyesuaian perubahan akun neraca yang digunakan untuk menghitung arus kas operasi tidak akan sama dengan perubahan akun neraca itu sendiri. Perubahan yang bersifat non-kas dilaporkan dalam catatan tambahan laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Hal ini mirip dengan contoh ketika Gold Corporation membeli truk yang dibiayai langsung oleh pabrikan. Tidak ada arus kas keluar, tetapi aset dan liabilitas bertambah. Perubahan ini tetap harus diungkapkan meskipun bukan bagian dari arus kas. Yang ketiga, ada biaya manfaat pasca pensiun. Selisih antara beban manfaat bersih dan kontribusi kas harus ditambahkan ke laba bersih dalam arus kas operasi. Jadi dalam rencana pensiun atau manfaat pasca kerja, perusahaan mengakui beban yang terdiri dari biaya jasa dan biaya bunga, dikurangi dengan hasil yang diharapkan dari aset program pensiun. Kontribusi kas ke dalam program pensiun dicatat sebagai pengurangan kas dan penambahan saldo investasi. Apabila beban manfaat yang diakui lebih besar daripada kontribusi kas yang benar-benar dibayarkan, maka selisih tersebut harus ditambahkan kembali ke laba bersih dalam perhitungan arus kas operasi. Hal yang sama berlaku ketika perusahaan membayar manfaat langsung dari kas perusahaan untuk rencana yang tidak didanai. Dengan kata lain, dalam laporan arus kas, fokusnya bukan hanya pada beban yang diakui dalam laba rugi, tetapi pada kas yang benar-benar keluar dari perusahaan. Lalu yang keempat, ada sekuritisasi piutang usaha. Pengurangan piutang dari sekuritisasi meningkatkan arus kas operasi, tetapi bisa saja mencerminkan pinjaman terselubung, bukan perbaikan kinerja. Jadi, sekuritisasi piutang usaha itu semakin banyak digunakan perusahaan melalui Special Purpose Entities atau SPE sebagai cara untuk memperbaiki arus kas. Prosesnya dilakukan dengan mentransfer piutang ke SPE, lalu SPE membeli piutang tersebut dengan dana yang diperoleh dari penjualan obligasi di pasar modal. Bagi perusahaan, transaksi ini dicatat sebagai pengurangan piutang dan peningkatan kas, sehingga arus kas dari operasi terlihat meningkat. Akan tetapi, analis harus berhati-hati, karena pengurangan piutang ini tidak selalu mencerminkan perbaikan kinerja operasi. Bisa jadi sekuritisasi hanyalah bentuk peminjaman yang disamarkan. Oleh sebab itu, sumber pengurangan piutang harus diperhatikan dengan cermat sebelum menyimpulkan bahwa arus kas operasi perusahaan benar-benar membaik. Selanjutnya mengenai metode langsung, atau yang juga disebut inflow-outflow method. Metode langsung melaporkan total jumlah kas yang masuk dan keluar dari aktivitas operasi perusahaan dengan menyesuaikan pos laporan laba rugi dari basis akrual menjadi basis kas, di mana informasi penerimaan dan pembayaran kas operasi penting untuk menilai fluktuasi arus kas serta risiko yang dihadapi oleh kreditur. Regulator awalnya ingin mewajibkan metode langsung,
tetapi akhirnya hanya menganjurkan karena dianggap menimbulkan biaya implementasi yang tinggi. Jadi metode langsung itu melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan aktivitas operasi. Pada dasarnya, metode ini menyesuaikan setiap pos dalam laba rugi dari basis aktual menjadi basis kas. Jadi informasi yang ditampilkan lebih murni menggambarkan berapa kas yang benar-benar masuk dan keluar dari kegiatan operasional perusahaan. Sebagian besar responden atas exposure draft akuntansi sebelum aturan laporan arus kas yang berlaku saat ini, terutama dari kalangan kreditur, menyatakan lebih menyukai metode langsung. Hal ini karena metode langsung melaporkan total jumlah kas yang masuk dan keluar dari aktivitas operasi perusahaan, sehingga mereka bisa langsung melihat arus kas tanpa harus menelusuri penyesuaian tambahan. Informasi penerimaan dan pembayaran kas operasi sangat penting untuk menilai fluktuasi arus kas serta risiko yang dihadapi kreditur. Bagi pemberi pinjaman, risiko jauh lebih besar ketika terjadi fluktuasi arus kas dari operasi dibandingkan dengan fluktuasi laba bersih. Dengan metode langsung, analis bisa menilai secara jelas berapa arus kas masuk dari penjualan dan berapa arus kas keluar untuk membayar pemasok, gaji, maupun biaya operasional lainnya. Pertimbangan analitis ini awalnya membuat regulator ingin mewajibkan metode langsung dalam pelaporan arus kas. Namun, pada kenyataannya banyak penyaji laporan keuangan yang keberatan karena metode ini dianggap menimbulkan biaya implementasi yang tinggi. Akhirnya, regulator memutuskan hanya menganjurkan metode langsung, bukan mewajibkan, dan juga tetap memperbolehkan penggunaan metode tidak langsung. Sebagai konsekuensinya, jika perusahaan memilih melaporkan arus kas dengan metode langsung, mereka wajib menambahkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung di dalam jadwal terpisah. Nah, dengan begitu, pembaca laporan keuangan tetap bisa membandingkan kedua metode tersebut. Jadi singkatnya, metode langsung itu memberi gambaran yang jelas mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan, yang mana sangat bermanfaat bagi analis dan juga kreditor, tetapi pelaksanaannya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga metode langsung tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Selanjutnya, di sebelah kanan ada konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung. Nah, tadi kan laporan arus kas metode langsung itu nyajiin penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara langsung. Misalnya kas diterima dari pelanggan, kas dibayarkan untuk persediaan, kas dibayarkan untuk beban operasi, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau metode tidak langsung, itu titik awalnya adalah laba bersih. Lalu disesuaikan dengan item non-kas, penyusutan atau amortisasi. Lalu yang kedua, perubahan akun-akun neraca lancar, misalnya piutang, persediaan, utang usaha, beban dibayar di muka, kewajiban akrual, dan lain-lain. Lalu untuk cara konversinya sendiri, yang pertama, mulai dari laba bersih, yaitu metode tidak langsung. Lalu yang kedua, menambahkan kembali beban non-kas, yaitu penyusutan dan amortisasi. Lalu yang ketiga, menyesuaikan dengan perubahan aset dan kewajiban lancar. Misalnya, piutang naik maka mengurangi penerimaan kas. Jika piutang turun maka menambahkan penerimaan kas. Lalu jika persediaan naik maka mengurangi kas untuk pembelian. Jika persediaan turun maka menambahkan kas. Begitu juga untuk utang usaha, jika naik maka mengurangi kas keluar. Lalu jika utang usaha turun maka menambahkan kas keluar. Nah, hasil akhirnya akan berupa aliran kas langsung, yaitu penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, dan juga pembayaran beban operasi. Nah, di sebelah kanan ini kan saya sajikan cash flow from operation section, yang merupakan contoh metode langsung hasil konversi dari metode tidak langsung. Di situ ada Gold Corporation. Yang pertama ada cash flow from operating activities. Yang pertama ada cash receipt from customer yang berjumlah $651.000 yang berasal dari penjualan sebesar $660.000 dikurangi dengan kenaikan piutang sebesar $9.000. Untuk
penjelasan mengenai rinciannya ada di bawah di computation ini. Lalu yang kedua ada cash paid for inventories sebesar $362.000 dikurung, jadi dikurangi didapat dari HPP sebesar $363.000 dikurangi penurunan persediaan sebesar $6.000 dan ditambah penurunan utang usaha sebesar $5.000. Lalu ada cash paid for operating expense sebesar $176.000 itu juga dikurangi, jadi dikurung yang berasal dari beban operasi sebesar $218.000 dikurangi penyusutan dan amortisasi sebesar $35.000 lalu dikurangi penurunan prepaid expense sebesar $3.000 dan juga ditambah kenaikan accrued expense sebesar $4.000. Sehingga net cash flow from operation-nya itu sebesar $113.000. Untuk hasil akhirnya itu sama dengan metode tidak langsung, hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang implikasi analisis arus kas, di mana implikasi yang akan dibahas itu ada dua, yaitu yang pertama ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Jadi berikut ini adalah beberapa keterbatasan pelaporan arus kas saat ini, di mana yang pertama ada praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah mengenai arus kas yang berkaitan dengan pos luar, biasa atau operasi yang dihentikan. Terus habis itu ada juga bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi, di mana banyak pengguna menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar pendanaan, sedangkan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Nah, habis itu ada juga pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi, di mana klasifikasi tersebut itu dapat mendistorsi analisis ketiga aktivitas individual jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan diatribusikan kepada mereka secara tidak proporsional. Nah, selanjutnya itu ada penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau alih-alih setelah pajak atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi, di mana hal tersebut itu karena pajak terkait tidak dihapuskan, tetapi dia tetap dimasukkan dalam total beban pajak di antara aktivitas operasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas yang kedua itu ada menafsirkan arus kas dan laba bersih. Jadi arus kas dari operasi itu adalah pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi daripada laba bersih. Nah, arus kas operasi itu mencakup semua aktivitas terkait pendapatan perusahaan, di mana arus kas operasi dan laba bersih memiliki kegunaannya yang terbatas. Baik tujuan analisis adalah evaluasi kinerja sebelumnya maupun prediksi kinerja masa depan. Kuncinya itu ada di informasi tentang komponen-komponen ukuran bersih. Terus akrual akuntansi yang menentukan laba bersih itu bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan valuasi. Baik laporan laba rugi maupun laporan arus kas dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Nah, beberapa pengguna menganggap laba berkualitas lebih tinggi ketika rasio arus kas dari operasi dibagi dengan laba bersih lebih besar. Terus ada juga hal tersebut itu berasal dari kekhawatirannya terhadap kriteria pengakuan pendapatan atau akrual beban yang menghasilkan laba bersih tinggi tetapi arus kas rendah. Jadi arus kas dari operasi secara efektif berfungsi sebagai pembanding terhadap laba bersih, tetapi bukan pengganti laba bersih. Nah, baik laporan laba rugi maupun laporan arus kas itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Jadi laporan laba rugi itu menggunakan akuntansi akrual dalam mengakui pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan. Jadi arus kas dari operasi itu melaporkan pendapatan yang diterima dalam bentuk kas dan beban yang dibayarkan. Jadi bukan masalah laporan mana yang lebih unggul, tapi hanya masalah kebutuhan analisis langsung.
Jadi pengguna laporan-laporan tersebut itu mengharuskan sebuah perusahaan itu untuk mengingat tujuan dan batasan laporan tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu analysis of cash flow. Nah, analisis arus kas ini tidak bisa menggunakan satu format yang sama untuk semua perusahaan atau tidak ada format baku untuk arus kas karena setiap perusahaan mempunyai kondisi yang berbeda. Nah, tujuan utama dari analisis ini yaitu berfungsi untuk menunjukkan sumber kas utama perusahaan dan bagaimana kas tersebut digunakan. Nah, untuk alat bantu analisis arus kas sendiri, ada analisis common size dari laporan arus kas yang sangat membantu untuk menilai proporsi setiap komponen arus kas. Nah, selanjutnya untuk melihat tren analisis arus kas sendiri, yaitu analisis sebaiknya mencakup data beberapa tahun karena laporan tahunan atau kuartalan itu sering dianggap terlalu singkat untuk memberikan kesimpulan yang berarti. Nah, contohnya itu misalnya proyek besar itu membutuhkan pembiayaan beberapa tahun gitu. Nah, untuk pertanyaan penting dalam evaluasi analisis arus kas sendiri, yang pertama ada sumber dana penggantian aset itu internal atau eksternal. Lalu dari mana sumber dana untuk ekspansi dan akuisisi. Lalu yang ketiga ada apakah perusahaan tersebut bergantung pada pembiayaan eksternal. Lalu bagaimana kebutuhan dan peluang investasi perusahaan, apa syarat dan jenis pembiayaan yang digunakan, dan apakah kebijakan manajerial atau misalnya dividen sensitif terhadap arus kas. Selanjutnya yaitu ada inferensi dari analisis arus kas. Analisis arus kas itu tidak hanya menunjukkan pergerakan kas, tetapi juga menilai kualitas keputusan manajemen dan dampaknya terhadap operasi dan posisi keuangan. Lalu manfaat dari inferensi analisis arus kas yaitu jika dilakukan dalam periode yang panjang, analisis ini bisa menunjukkan seberapa baik manajemen merespon perubahan kondisi bisnis, memanfaatkan peluang dan mengatasi kesulitan. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat di mana perusahaan mengalokasikan sumber daya, investasi yang dikurangi, sumber tambahan kas, tekanan terhadap klaim perusahaan, penggunaan laba, dan arus kas direksioner. Lalu selanjutnya, arus kas operasi memberi gambaran tentang ukuran, pola, komposisi, dan stabilitas arus kas. Lainnya ada sumber kas. Sumber kas itu berkelanjutan atau sementara. Nah, jika berasal dari operasi yang menguntungkan, itu disebut juga arus kas berkelanjutan. Sedangkan jika berasal dari sekuritasi piutang, pengurangan persediaan, dan peningkatan kewajiban lancar, itu hanya bersifat sementara atau tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang. Nah, untuk contoh nyatanya, yaitu perusahaan bisa meningkatkan kas dengan menunda pembayaran utang ke pemasok, tapi langkah ini tidak bisa diteruskan terus-menerus dilakukan. Pada akhirnya, pemasok itu bisa bereaksi dengan menaikkan harga atau bahkan menghentikan pengiriman barang. Nah, kesimpulannya, analisis arus kas itu membantu kita memahami apakah sumber kas yang digunakan benar-benar sehat dan berkelanjutan atau hanya solusi untuk jangka pendek. Selanjutnya yaitu ukuran alternatif arus kas. Nah, untuk pendekatan umumnya, biasanya orang itu menggunakan ukuran alternatif arus kas seperti laba bersih ditambah dengan depresiasi dan amortisasi atau lebih populernya dikenal sebagai EBITDA. Nah, masalah utama dari pendekatan ini yaitu ada beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu menambahkan kembali depresiasi sering dianggap seolah depresiasi tersebut bukan beban yang sah. Padahal depresiasi itu adalah beban nyata karena aset jangka panjang itu benar-benar digunakan dan nilainya itu berkurang. Lalu yang kedua yaitu ada anggapan bahwa dengan menambahkan kembali depresiasi,
berarti kas tersebut sudah tersedia untuk mengganti aset. Nah, ini juga salah karena depresiasi itu tidak menambah kas atau tidak menciptakan kas. Karena kas itu sebenarnya hanya bisa datang dari aktivitas operasi dan pembiayaan. Nah, ketiga, mengabaikan perubahan modal kerja. Ini salah karena padahal dengan perubahan tersebut itu tuh bisa sangat mempengaruhi arus kas operasi. Nah, risikonya yang pertama yaitu dengan hanya melihat laba bersih plus depresiasi, kita bisa salah memahami kondisi keuangan. Nah, kita tuh bisa menganggap perusahaan punya kas lebih stabil daripada kenyataannya. Padahal perubahan pada piutang, persediaan, atau utang dagang bisa sangat mempengaruhi arus kas. Yang kedua yaitu bisa mengabaikan informasi penting dari modal kerja. Padahal itu sangat penting untuk alternatif arus kas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari analysis of cash flow, yaitu company and economic condition atau perusahaan dan kondisi ekonomi. Dalam hal ini, neraca mencerminkan posisi aset dan pembiayaan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dan laporan laba rugi menyajikan hasil operasi selama periode tertentu, di mana laba bersih berhubungan dengan arus kas melalui penyesuaian dalam akun neraca tersebut. Meskipun perusahaan menguntungkan atau laba, pertumbuhan aset, terutama piutang dan persediaan, dapat menyebabkan keterbatasan kas sehingga berpotensi menimbulkan masalah likuiditas. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan membedakan kinerja operasi dari aktivitas investasi dan pembiayaan agar dapat memahami kondisi keuangan perusahaan tersebut secara menyeluruh. Pada poin selanjutnya ada free cash flow atau FCF, yaitu dalam hal ini, free cash flow memberikan gambaran mengenai kas yang benar-benar tersedia untuk mendukung pertumbuhan bisnis setelah memenuhi kebutuhan pemeliharaan aset dan membayar dividen. Rumus sederhana FCF adalah FCF sama dengan operating cash flow dikurangi capital expenditure. Free cash flow atau FCF yang positif menandakan bahwa perusahaan mampu melakukan investasi baru, membayar hutang, dan memberikan dividen tanpa harus mencari tambahan pembiayaan dari pihak eksternal. Poin selanjutnya ada cash flow as validator atau arus kas sebagai validator. Dalam hal ini, laporan arus kas merupakan alat penting untuk memverifikasi kualitas laba dan menilai kebutuhan modal serta strategi pembiayaan suatu perusahaan. Analisis arus kas harus dilakukan bersamaan dengan laporan laba rugi dan neraca agar nantinya tidak terjadi salah penafsiran. Perlu diperhatikan bahwa peningkatan kas tidak selalu merefleksikan kondisi yang sehat. Jika peningkatan tersebut berasal dari penjualan aset penting atau pengambilan hutang dengan biaya tinggi yang beresiko merugikan perusahaan di masa mendatang. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas mengenai specialist cash flow ratio. Jadi di specialist cash flow ratio itu ada dua macam, yaitu yang pertama cash flow adequacy ratio atau CFA, dan yang kedua yaitu ada cash reinvestment ratio atau CRR. Nah, jadi kita bahas yang pertama yaitu adalah cash flow adequacy ratio atau CFA. Nah, apa sih itu CFA? Jadi CFA itu adalah mengukur kemampuan arus kas operasi perusahaan untuk membiayai kebutuhan kas utama seperti belanja modal atau capex atau capital expenditure. Jadi capex atau capital expenditure ini tuh adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli, membangun, atau memperbaiki aset jangka panjang yang akan dipakai lebih dari 1 tahun seperti gedung, mesin, peralatan, kendaraan, sistem IT, atau infrastruktur lainnya. Lalu
kemampuannya juga bisa kemampuannya itu mengukur kemampuan arus kas operasi perusahaan untuk membiayai penambahan persediaan dan dividen tunai. Jadi tanpa perlu sumber eksternal seperti utang atau menerbitkan saham. Jadi umumnya CFA ini tuh menggunakan akumulasi 3 tahun supaya tidak terpengaruh oleh fluktuasi tahunan. Jadi rumusnya untuk periode 3 tahun CFA sama dengan jumlah 3 tahun arus kas dari operasi dibagi dengan jumlah 3 tahun capex ditambah penambahan persediaan dan ditambah dividen tunai. Jadi hanya penambahan persediaan yang dihitung. Jadi apabila persediaannya turun itu dianggap nol. Nah, piutang itu tidak dimasukkan karena biasanya itu dibiayai utang dagang jangka pendek. Nah, jadi untuk hasil dari perhitungan CFA, apabila hasilnya itu sama dengan 1, maka artinya arus kas operasi itu cukup untuk menutup capex, tambahan persediaan, dan dividen. Lalu apabila kurang dari 1, itu artinya ada celah yang biasanya harus ditutupi dengan utang atau pendanaan lain. Terus kalau lebih dari 1, artinya lebih dari cukup. Jadi ada ruang membiayai kebutuhan internal gitu. Nah, seperti contoh yang ada di buku itu ada Campbell Soup. Jadi akumulasi 3 tahun. Jadi untuk arus kas operasinya yaitu sebesar 1.610,9 US dollar. Lalu capex-nya 1.390,3 ditambah penambahan persediaan yaitu sebesar 113,2 ditambah dividen sebesar 348,5. Jadi hasilnya yaitu 1.610 untuk arus kas operasinya tadi itu dibagi dengan jumlah capex ditambah persediaan ditambah dividen tunai yaitu sebesar 1.852. Hasilnya yaitu 0,87. Jadi makna dari angka 0,87 ini adalah selama 3 tahun arus kas operasi itu baru menutup 87% dari kebutuhan capex ditambah persediaan dan dividen. Jadi artinya perusahaan tersebut kemungkinan perlu pendanaan eksternal atau harus mengurangi salah satu pos, misalnya capex atau dividen. Itu untuk CFA. Nah, berikutnya kita bergeser ke cash reinvestment ratio atau CRR. Nah, apa itu CRR? Jadi CRR itu adalah mengukur berapa persen kebutuhan investasi aset untuk mempertahankan dan menumbuhkan operasi yang dibiayai dari kas operasi yang ditahan, yaitu CFO setelah dividen. Jadi rumusnya yaitu adalah arus kas operasi dikurangi dividen tunai dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi atau intangible ditambah aset lain ditambah modal kerja. Jadi ada patokan umum yaitu rasio 7% sampai 11% itu biasanya dianggap memadai, tapi tergantung industrinya gitu. Nah, kalau kalau kita mencontoh dengan Campbell Soup, yaitu untuk arus kas operasinya yaitu sebesar 805,2 dikurangi dengan dividennya yaitu sebesar 137,5, hasilnya yaitu 667,7. Itu untuk yang pembilangnya. Lalu penyebutnya yaitu ada aset tetap bruto yaitu sebesar 2.921,9 ditambah intangible-nya yaitu 477,6, hasilnya yaitu adalah 3.399,5. Aset lainnya yaitu 404,6
dan modal kerjanya yaitu sebesar 240,5 didapat dari aset lancar sebesar 1.518,5 dikurangi dengan kewajiban lancar yaitu sebesar 1.278. Jadi totalnya yaitu 4.044,6. Jadi rasionya yaitu 667,7 dibagi 4.044,6. Hasilnya yaitu adalah 0,165 atau 16,5%. Nah, arti dari 16,5% ini adalah perusahaan menahan dan menanam kembali sekitar 16,5% dari basis aset operasionalnya dari kas internal di atas patokan 7-11%. Nah, artinya kapasitas reinvestasi yang kuat pada tahun itu. Jadi ada tips untuk yang pertama itu kita bisa melihat tren beberapa tahun, lalu yang kedua membandingkan dengan perusahaan yang seindustri, lalu yang ketiga memperhatikan siklus dan investasi, dan yang keempat adalah buyback saham. Itu fokusnya tuh pada dividen tunai dan investasi operasional. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis mengenai statement of cash flow pada PT Bank Mandiri Persero Tbk pada pada tanggal 30 Desember tahun 2024. Nah, di sini pada reporting by activities pada arus kas dari aktivitas operasional pada tahun 2024 sebesar minus 79,558 juta sekian, dan pada tahun 2023 minus 69,803 sekian. Nah, pada 2024 dan 2023 ini netonya itu negatif. Nah, dikarenakan neto negatif ini OCV negatif besarnya sebesar minus 79,6 triliun, sementara laba bersih tetap positif di 61,5 triliun. Nah, ini artinya ada selisih sangat besar antara laba akuntansi dengan arus kas operasional. Nah, penyebab utamanya itu dari kemungkinan kenaikan kredit yang diberikan dan aset operasional lain. Nah, laba akuntansi ini tinggi, tetapi belum terkonversi menjadi kas. Nah, hal ini umum di bank dikarenakan pemberian kredit besar itu bisa menurunkan kas tetapi meningkatkan pendapatan bunga di masa depan. Jadi, kualitas laba itu kurang tercermin dalam kas jangka pendek. Nah, meskipun masih dalam batas wajar dalam konteks perbankan. Selanjutnya di sini ada aktivitas investasi. Pada aktivitas investasi ini, arus kas dan investasi pada 2024 sebesar 17.730 juta sekian, dan pada tahun 2023 17.884 juta sekian. Nah, mereka ini netonya itu positif. Nah, pada aktivitas investasi ini justru positif dengan nilai 17,7 triliun, yang berarti ada pelepasan atau penjualan surat berharga atau obligasi lebih besar daripada pembelian aset tetap dan investasi lain. Nah, dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlahnya mirip minus 17,9 triliun. Nah, Bank Mandiri ini mengatur portofolio surat berharga dengan penjualan obligasi atau pasar uang untuk memperoleh likuiditas. Nah, aktivitas investasi ini bukan fokus utama dari PT Bank Mandiri, tetapi lebih ke pengelolaan aset keuangan. Selanjutnya di sini ada financing activities atau financing cash flow. Di sini terdapat nilai pada 2024 itu sebesar 57,849 sekian dengan neto positif, dan pada 2023 itu 21,778 juta sekian dan juga dengan neto positif.
Nah, di sini tuh sangat besar positifnya di 57,8 triliun naik dari 21,8 triliun pada tahun 2023. Nah, sumber terutamanya dari kenaikan liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo dengan senilai 53,3 triliun. Ada juga dengan pembayaran dividen yang signifikan sebesar 33,0 triliun dan PT Bank Mandiri ini memperkuat likuiditas melalui instrumen pendanaan, namun tetap mengembalikan nilai ke pemegang saham lewat dividen yang besar. Nah, hal ini tuh menandakan keseimbangan antara ekspansi dan distribusi keuntungan. Selanjutnya di sini terdapat laba bersih tahun berjalannya pada tahun 2024 sebesar 61,468 miliar dan pada tahun 2023 sebesar 55,146 miliar. Nah, OCF negatif ditambah financing positif besar ini sama dengan Bank Mandiri membiayai ekspansi kredit penyebab dari OCF negatif dengan dana dari pasar seperti repo, pinjaman, atau sekuritisasi. Nah, laba ini tetap tinggi dikarenakan probabilitas perbankan terjaga meskipun kas operasi jangka pendeknya tertekan mungkin sangat rendah. Nah, pada investasi kecil dan stabil ini menjadi fokus utama, bukan aset tetap, melainkan portofolio dari keuangan tersebut. Selanjutnya, pada dividen besar itu dapat menunjukkan confidence terhadap kinerja meskipun arus kas operasi negatif. Selanjutnya di sini PT Bank Mandiri Terbuka di sini menggunakan metode langsung untuk laporan arus kas konsolidasiannya. Nah, bisa dilihat di CALK tersebut bahwa keterangan PT Bank Mandiri menggunakan metode langsung dalam penyajian laporan arus kas konsolidasian. Lalu dibuktikan dengan penyajian laporan arus kas dari aktivitas operasional, di mana di situ disajikan langsung pendapatan dari bank syariah, pendapatan dari lain-lain, lalu langsung dikurangkan dengan beban-beban yang dikurangkan selama operasional tersebut. Tidak ada penyesuaian secara aktual mengenai depresiasi dan pos-pos tertentu yang memerlukan penyesuaian secara aktual, sehingga bisa dilihat bahwa PT Bank Mandiri menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kasnya. Masuk ke analisis laporan keuangan pada Bank Mandiri. Dari beberapa poin pada topik khusus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di laporan keuangan Bank Mandiri hanya ada satu saja yang tercantum, yaitu mengenai imbalan pasca kerja. Hal ini dapat dilihat pada CALK atau catatan atas laporan keuangan nomor 51. Nah, di sini di sebelah kiri saya tampilkan potongan dari CALK-nya yang tertulis bahwa Bank Mandiri memiliki 5 dana pensiun yang berbentuk dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang terdiri dari 1 dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dan 4 dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, untuk analisisnya, di mana Bank Mandiri memiliki kewajiban imbalan kerja yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti dan imbalan pesangon bagi karyawan, dengan beban di laba rugi tetapi kas keluar hanya saat kontribusi dana pensiun atau pesangon dibayar. Jadi dalam laporan keuangan, perusahaan mengakui biaya pensiun yang mencakup biaya jasa kini, biaya bunga, serta perubahan kewajiban aktuaria, lalu dikurangi dengan hasil yang diharapkan dari aset program pensiun. Beban ini muncul dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari kepegawaian, tetapi yang benar-benar keluar dalam bentuk kas adalah kontribusi yang disetorkan ke dana pensiun. Kontribusi kas yang dibayarkan perusahaan ke dana pensiun dicatat sebagai pengurangan kas di laporan arus kas, sekaligus meningkatkan saldo aset program pensiun. Jika beban pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi lebih besar daripada kontribusi kas yang benar-benar dibayarkan, maka terdapat selisih yang tidak memengaruhi kas perusahaan pada periode berjalan. Selisih ini pada dasarnya merupakan biaya akrual, bukan pengeluaran kas aktual. Nah, selain program pensiun, Bank Mandiri juga memiliki kewajiban membayar pesangon untuk karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Berbeda dengan kontribusi dana pensiun, pembayaran pesangon biasanya dilakukan langsung dari kas perusahaan. Hal ini berarti setiap kali ada pembayaran pesangon, kas perusahaan berkurang secara nyata. Pada bagian neraca, kewajiban ini dicatat sebagai liabilitas iuran kerja, sementara di laporan laba rugi, jumlah yang dibayarkan tercermin sebagai beban. Nah, dengan melihat rincian dalam catatan 51 ini, dapat dipahami bahwa angka beban imbalan kerja yang muncul di laporan laba rugi tidak selalu sebanding dengan arus kas keluar pada periode yang sama. Perusahaan tetap wajib mengungkapkan rincian kewajiban, aset program, asumsi aktuaria, serta kontribusi kas yang dilakukan. Hal ini penting untuk menunjukkan seberapa besar kewajiban masa depan yang harus ditanggung dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selanjutnya, analisis mengenai metode dalam penyusunan laporan arus kas Bank Mandiri. Nah, di sini saya tampilkan untuk potongan laporan arus kas dari Bank Mandiri. Di sini saya analisis mengenai metodenya, yaitu metode langsung. Metode langsung menampilkan kas masuk dan kas keluar operasi secara bruto, memberikan gambaran nyata likuiditas dan transparansi lebih tinggi dibanding laba bersih. Jadi Bank Mandiri sendiri menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Pada metode ini, aktivitas operasi ditampilkan dalam bentuk kas masuk dan kas keluar secara bruto. Semisalnya, kas diterima dari bunga, penerimaan syariah, pendapatan komisi, serta kegiatan operasional lainnya. Jadi di sini kan di gambar yang saya sajikan ini tertulis arus kas dari aktivitas operasional. Jadi di sini tertulis arus kas masuk, ada penerimaan pendapatan bunga, ada penerimaan pendapatan syariah, ada penerimaan pendapatan provisi, komisi, dan premi, dan juga ada pembayaran beban bunga. Jadi PT Bank Mandiri menggunakan metode langsung yang menampilkan kas masuknya. Lalu penyajian dalam metode langsung itu memudahkan pembaca laporan keuangan untuk langsung melihat berapa jumlah kas yang benar-benar diterima dari kegiatan utama bank dan berapa yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Nah, di sini kan terlihat langsung nih untuk nominalnya, untuk arus kas dari aktivitas operasionalnya dari masing-masingnya, dari misalnya dari penerimaan pendapatan bunga ini ya. Ini terlihat untuk nominalnya 126.307.045. Langsung terlihat kan untuk berapa jumlah kas yang diterima dari penerimaan pendapatan bunga. Jadi ini termasuk penyajian dari metode langsungnya. Nah, dengan format ini, analis itu dapat menilai seberapa stabil sumber kas masuk dari aktivitas inti, misalnya bunga dari pinjaman dan pendapatan jasa, serta seberapa besar kebutuhan kas untuk membayar beban operasional dan juga kewajiban bunga. Nah, dari nominal-nominal ini, seorang analis itu bisa menilai, misalnya, analis dari Bank Mandiri itu bisa menilai seberapa stabil sumber kas masuk dari Bank Mandiri. Jadi dari aktivitas operasional itu seberapa stabil sumber kas masuknya untuk Bank Mandiri sendiri. Lalu kelebihan metode langsung itu terletak pada kejelasan informasinya. Alih-alih menampilkan laba bersih yang disesuaikan dengan berbagai akun non-kas, metode langsung itu langsung menyajikan arus kas masuk dan keluar. Hasil akhirnya tetap menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, tetapi pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai komponen pembentuknya. Oleh karena itu, laporan arus kas Bank Mandiri dengan metode langsung tidak hanya berfungsi sebagai catatan formal, tetapi sebagai alat analisis yang membantu pihak eksternal menilai kesehatan keuangan dan juga kemampuan dari likuiditas Bank Mandiri sendiri. Baik, selanjutnya ini ada analisis laporan keuangan tentang implikasi analisis arus kas. Jadi, yang pertama-tama harus diperhatikan itu ada di laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi ini dia laba tahun berjalannya itu sebesar 61,1 juta. Nah, itu pada tahun 2024. Nah, pada tahun 2023 itu ada sebesar 60,051. Maka
jika kita lihat itu mengalami kenaikan laba rugi. Nah, selanjutnya itu yang kedua yang kita perhatikan itu ada arus kas, di mana arus kas itu kan dibagi menjadi 3, ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, di mana arus kas operasi itu sebesar 84,1 triliun pada tahun 2024 dan pada tahun 2024 arus kas investasi itu sebesar 19,2 triliun, maka arus kas pendanaan itu sebesar 57,8 triliun. Nah, jika kita menganalisis untuk arus kas, jadi investasi 2024 itu yang sebesar 17,7 triliun itu bersifat positif. Nah, terus untuk pendanaannya itu positif karena 40-an triliun setelah penerimaan dan pembayaran pinjaman atau obligasi. Nah, jadi investasi pada Bank Mandiri itu positif karena Mandiri melepas sebagian aset investasi seperti obligasi. Nah, terus habis itu kalau pendanaan itu positif karena ada tambahan kas besar dari penerbitan utang dan pinjaman. Nah, selanjutnya itu arus kas pendanaan itu dapat menutupi CFO, artinya sumber kas utama tahun 2024 bukan dari operasi inti, melainkan dari eksternal. Nah, untuk laba ruginya sendiri, walau laba mandiri itu dari 61,2 triliun, justru arus kas operasinya itu defisit, karena mencapai 79,6 triliun. Nah, PT Mandiri mengakui juga bunga sebagai pendapatan akrual, tapi kas nyata belum tentu masuk karena sebagian besar disalurkan lagi sebagai kredit. Nah, jadi laba itu bisa overstate likuiditas sehingga arus kas menjadi indikator realitas. Nah, terus habis itu kesimpulan yang dapat kita tahu bahwa laba bersih menunjukkan profitabilitas dan arus kas operasi menunjukkan likuiditas. Maka sesuai sama apa yang kita pelajari di implikasi analisis arus kas, hal ini itu mengingatkan investor bahwa profit tidak selalu berarti cash flow sehat. Jadi sehingga perlu evaluasi lebih dalam apakah defisit kas operasi disebabkan ekspansi sehat atau masalah struktural. Oke, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu analysis of cash flow. Nah, dalam evaluasi biasanya analisis itu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apakah pergantian aset dibiayai dengan dana internal atau eksternal. Nah, pada Bank Mandiri sendiri, pergantian aset itu kemungkinan tidak sepenuhnya tergantung pada dana eksternal karena keberadaan dari kas operasi, tetapi untuk aset besar atau program investasi besar, mereka memang menggunakan pembiayaan eksternal. Nah, mempertahankan kapasitas operasi agar arus kas operasi tetap kuat itu menjadi krusial pada Bank Mandiri. Lalu yang kedua, pembiayaan ekspansi dan akuisisi itu berasal dari mana? Nah, walaupun pada laporan keuangannya tidak memuat tentang akuisisi dan ekspansi yang dilakukan pada tahun 2024 atau 2023, sebagian besar ekspansi itu kemungkinan dibiayai secara internal atau arus kas operasi ditambah dengan tambahan dari pembiayaan eksternal. Bisa jadi pinjaman, obligasi, funding dari pihak ketiga. Nah, segmentasi pinjaman dan bentuknya itu bisa berupa pinjaman bank, surat utang atau fasilitas lain. Yang ketiga, apakah perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal?
Nah, ketergantungan itu wajar untuk bank besar seperti Bank Mandiri agar mendukung pertumbuhan kredit, ekspansi aset, likuiditas, dan memenuhi regulasi. Akan tetapi, semakin besar pembiayaan eksternal, maka risiko kenaikan biaya bunga, tekanan likuiditas, dan risiko suku bunga atau valuta asing bisa terlibat. Lalu yang keempat, bagaimana kebutuhan dan peluang investasi perusahaan. Nah, BMRI sendiri memiliki peluang untuk memperkuat digital banking, memperluas pembiayaan produktif, layanan syariah, fintech partnership, green finance. Namun, harus mempertimbangkan efisiensi, alokasi modal, dan prioritas proyeksi investasi agar return dan risiko seimbang. Lalu yang kelima, apa syarat dan jenis pembiayaan yang digunakan? Nah, jenis pembiayaan itu kemungkinan meliputi deposito antar bank atau dana pihak ketiga, pinjaman lokal atau internasional, penerbitan surat utang, dan modal internal. Nah, syaratnya itu bisa termasuk pada jangka panjang dan jangka pendek, fixed and floating rate, denominasi rupiah dan valuta asing, persyaratan agunan, dan convenience regulasi. Lalu yang keenam yaitu apakah kebijakan manajerial, misalnya dividen, sensitif terhadap arus kas. Nah, kebijakan dan keputusan manajerial lainnya itu kemungkinan sangat sensitif terhadap arus kas, terutama karena regulasi perbankan, kebutuhan pencadangan modal, dan menjaga rasio likuiditas atau solvabilitas. Nah, perusahaan itu tidak bisa menetapkan dividen tinggi bila tekanan kas dan kewajiban eksternalnya meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cash analysis dari free cash flow atau FCF pada laporan Bank Mandiri. FCF memiliki rumus sederhana yaitu FCF sama dengan operating cash flow dikurangi capital expenditure. Dengan mempertimbangkan arus kas dari aktivitas operasi dan belanja modal, dapat dihitung FCF atau free cash flow kasar sebagai berikut. FCF sama dengan 84.056.678 dikurangi 4.196.628 menghasilkan FCF sebesar 79.860.000. Angka ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki kas bersih yang cukup besar setelah membiayai kebutuhan investasi aset, yang berarti Bank Mandiri memiliki likuiditas baik untuk memenuhi kewajiban, membayar dividen, atau melakukan ekspansi usaha. Berikutnya saya akan menganalisis laporan keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk per 31 Desember 2024. Jadi di sini saya akan menganalisis sesuai dengan materi yang saya dapat, yaitu adalah rasio cash flow adequacy dan cash reinvestment atau CRR. Jadi yang pertama yaitu ada cash flow adequacy ratio atau CFA. Untuk rumusnya CFA itu kan jumlah 3 tahun arus kas dari operasi dibagi dengan jumlah 3 tahun capex ditambah penambahan persediaan ditambah dividen tunai. Tapi untuk yang sekarang ini saya menghitungnya 1 tahun aja. Jadi untuk arus kas operasi atau CFO itu sebesar 133,3 triliun. Kita lihat di laporan arus kas bagian aktivitas operasi. Lalu untuk capex
bruto ditambah intangible ditambah aset lain dan ditambah modal kerja. Nah, dari data laporan keuangannya, CFO-nya itu sebesar 133,3 triliun, dividennya itu 24,7 triliun dan hasilnya yaitu sebesar 133,3 dikurangi 24,7, hasilnya yaitu 108,6 triliun. Lalu untuk penyebutnya, aset tetap brutonya yaitu sebesar 54,5 triliun, aset tidak berwujudnya yaitu sebesar 3,5 triliun, aset lain-lain itu sebesar 75,8 triliun, dan modal kerjanya yaitu 199,3 triliun didapat dari aset lancar sebesar 1.960,7 triliun dikurangi dengan kewajiban lancarnya yaitu sebesar 1.761,4 triliun. Jadi total penyebutnya itu yaitu sebesar 333,1 triliun. Jadi untuk CRR-nya 108,6 dibagi 333,1 hasilnya yaitu 32,6. Nah, angka ini tuh sangat jauh di atas patokan umum yang sebesar 7-11%. Nah, artinya Bank Mandiri itu menahan dan menginvestasikan kembali proporsi kas operasi yang besar dibanding basis asetnya. Artinya daya reinvestasi Bank Mandiri itu sangat kuat. Begitu. Jadi secara keseluruhan Bank Mandiri itu sangat sehat dari perspektif arus kas. Jadi Bank Mandiri itu cukup untuk belanja modal, mampu membayar dividen, dan masih memiliki ruang reinvestasi besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.